psikologi individu yang membantu orang dai ataupun pendakwah untuk menyesuaikan ya pesan dan metode dakwah sesuai dengan tahap perkembangan dan target audiens. Misalnya pendekatan yang digunakan untuk anak-anak yang akan berbeda dengan yang digunakan untuk orang-orang yang dewasa ya. Artinya apa? Materi yang kita sampaikan itu berbeda dengan audiensnya anak-anak dengan audiens yang orangnya yang dewasa. Misalnya orang tua beda materi ya, kalau anak-anak itu beda materinya. Itulah manfaat daripada psikologi perkembangan. Nah, yang selanjutnya ada psikologi motivasi, yaitu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi yang memahami faktor-faktor motivasi individu ya, seperti kebutuhan, hasrat dan nilai-nilai personal. Ini itu apa? Yaitu untuk membantu para pendakwah dalam merancang pesan dakwah yang dapat merangsang motivasi audiens untuk tidak sesuai dengan ajaran agama dalam Islam. Oke ya. Kemudian tujuan psikologi dakwah. Tujuan psikologi dakwah seperti yang Bapak tuliskan di sini dalam slide ini PowerPoint. Secara umum ada tiga tujuan ya Bapak tulis ini. Yang pertama untuk memahami karakter dakwah. Nah, inilah yang menjadi tujuan daripada psikologi dakwah. Sama seperti hal yang Bapak jelaskan tadi, yaitu adanya teori motivasi tentang mengenal para mad'u dalam menyampaikan pesan dakwah. Nah, salah satunya tujuan adalah memahami karakter mad'u. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah dai ataupun orang yang menyampaikan pesan dakwah ya, dengan menggunakan psikologi dai. Inilah merupakan salah satu ya, di antaranya yang menjadi tujuan psikologi dakwah. Kemudian yang ketiga, yaitu meningkatkan daya pengaruh dakwah terhadap mad'u. Nah, ini adalah beberapa tujuan dalam psikologi dakwah. Oke, kita lanjut lah. Kemudian unsur dakwah. Nah, ini bukan dakwah. Ini bukan dakwah. Yang pertama adalah dai ya. Kemudian ada mad'u. Kemudian ada materi ya. Kemudian ada media, ada metode dan tujuan. Nah, dai itu adalah orang yang menyampaikan pesan-pesan dakwah. Ya. Kalau dalam istilah komunikasi itu namanya komunikator atau orang yang menyampaikan. Itulah dai. Ini orang yang menyampaikan, mengajak dan menuntut kepada kebaikan sesuai dengan ajaran atau norma-norma agama. Ya, itulah yang dimaksud dengan dai. Nah, sedangkan mad'u yaitu orang-orang yang menjadi sasaran dakwah. Ya, baik dia seorang laki-laki maupun seorang perempuan, baik dia seorang muslim maupun non-muslim. Secara terminologi, mad'u merupakan seorang individu maupun atau kelompok masyarakat yang lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran agama Islam dari seorang dai, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dia seorang muslim maupun dia seorang non-muslim, baik dia perempuan maupun laki-laki. Seorang dai akan menjadikan mad'u sebagai objek dakwah untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Mad'u sebagai objek dakwah bagi seorang dai ini merupakan salah satu unsur-unsur. mikrofon ya, itu juga bagian daripada sarana dalam
Peran media dalam dakwah. Media dapat digunakan untuk menyebarkan ajaran agama, nilai-nilai moral, dan pesan-pesan dakwah kepada audiens yang lebih besar melalui berbagai media sosial seperti televisi, radio, internet, dan media sosial lainnya. Misalnya, membuat film yang di dalamnya mengandung nilai-nilai dakwah. Jadi adik-adik mahasiswa semuanya, mari kita simak video singkat ini mengenai peran media dalam dakwah. Sebelum berdakwah lain, tentunya kita harus berdakwah untuk diri sendiri ya. Karena kemudian adanya media dakwah. Kira-kira apa itu media? Bisa kita di buku, kalau itu bisa misalnya berkaitan spiritual, keagamaan, itu juga bagian daripada dakwah. Kemudian artikel dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salahmu sendiri di situ. Yo apesmu, muslim itu harus bersabar dan mudah memaafkan. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang, pecundang, pecundang. Tongkrongan kami bukan tongkrongan pecundang, pecundang. Mas, ini ada sedikit rezeki buat makan, Mas. Alhamdulillah, makasih Mas. Makasih, Mas. Kami belum makan ini. Ya udah, Mas, saya mau ke masjid dulu. Mas, makasih Mas nasinya. Saya titip absen dulu. Soalnya bajunya kotor. Nanti najis, motoharo. Mogolado, Bro. Ah, kamu ini ada-ada aja. Emang sholat ada absennya? Ya mungkin aja, Bro. Aduh, aku nggak pernah absen sama sekali nih, Bro. Ya apa nasibku ini? Urusanmu. Gusti Allah itu, Mas, rapatnya begitu luas. Pokoknya jangan sampai putus asa. Ya sudah, tak tinggal dulu ya, Mas ya. Makasih, Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yesus, kerja bayaran nggak sampai sebulan habis. Beras di rumah cepet habis. Banyak tikus.
Bos juga pelit. Kasbon nggak boleh. Nyari kerja juga susah. Terus mau gimana ini nasib? Tiap hari ngepel. Besok kotor lagi, dipel lagi, disapu lagi. Hidup kok kayak gini-gini terus. Woi, deh. Pinjam duit dong. Duit di dapurku habis. Mau pinjam berapa? 200 saja. Nanti pas gajian tak kembalikan. Soalnya, bayaran di sini tuh sedikit, bosnya pelit, kas pun nggak boleh. Sedikit atau banyak, itu tergantung orangnya mau bersyukur atau tidak. Tapi kan, Sudahlah, segala sesuatu kalau dilakukan dengan ikhlas akan terasa lebih mudah. iya sih santai. Aku mau sholat dulu, nggak ikut? Aku tak sholat di rumah aja. Lanjut dulu ya. Makasih ya. Aduh. Sepertinya hari ini kita dapat sedikit, Bro. Iya bro. Nasi sebungkus saja nggak cukup. Ya nggak apa-apa bro, adanya cuma segini. Aduh. Kalian nih ya, sabar kenapa? Ntar lagi juga datang nasinya. Tuh kan, dateng kan nasinya? Dibilangin juga. Kalian gak ke masjid? Ngadep sana sama yang ngasih rezeki. Maksudnya nasi sih. Nasi mutaharo. Mutolado bro. Mutaharo apa? Mutolado. Saya nggak terima pokoknya. Gak terima apanya? Kenapa sih dipersulit? Gak sulit kalau kamu kerjanya benar. Dasar bos pelit. Gajinya ini loh nggak cukup buat saya sehari-hari. Ya terus. Pokoknya saya mau keluar dari kantor ini. Ya udah silakan. Terus gaji saya yang terakhir mana? Kasbonmu lebih banyak daripada gajimu. Sudah. Berarti saya nggak dapat apa-apa ya? Ya iyalah. Aku punya utang ke dia. Tagih ke bos. Woi, enak aja kerja nggak becus. Enak aja kalau ngomong. Sabar ya bos. Emang dia punya utang ke kamu? Nggak ada, saya sudah ikhlas. Cari siapa mas? Ini buat kalian. Sekarang nggak ada alasan najis lagi kan? Makasih, C. Baju baru, guys. Akhlak adalah perhiasan diri. Karena akhlak adalah buah dari keimanan. Iman
letaknya ada di dalam hati yang baik. Jika hati baik, maka akan membuat semuanya menjadi baik. Kasusnya adalah meningkatnya tingkat
media sosial. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang sebuah kasus ataupun solusinya. Ini bagaimana kasusnya dan bagaimana solusinya. Jadi kasusnya yaitu tentang media sosial yang bermasalah. Jadi media sosial memberikan platform yang luas untuk berkomunikasi, tetapi sering digunakan untuk melakukan informasi yang salah. Media digunakan untuk melakukan informasi yang salah. Tadi di beberapa ini pada menggunakan agama. Tadi bisa salah benar seringkali terbawa arus informasi yang negatif. Tadi bagaimana solusinya? Tadi solusinya yang pertama yaitu peningkatan media sosial yang positif, yaitu seorang mubalik dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif dan edukatif tentang agama, yaitu menciptakan konten yang menarik, informatif dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang diajarkan dapat membantu menyaring pesan dakwah dari konten yang merugikan. Kemudian solusi yang kedua yaitu pembelajaran daring untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Mubalik dapat menyediakan sumber belajar agama online seperti video ceramah, kursus daring atau podcast yang dapat diakses ke saja. Ini memberi fleksibilitas kepada mereka yang tidak memiliki waktu luang untuk hadir secara langsung. Baik, inilah kasus dan solusi yang dapat kami bahas dalam kelompok 2. Terima kasih. Baik, yang mulia juga yang telah menyampaikan kasus kemudian solusi yang diberikan. Boleh dimulai soalnya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku manusia ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dai. Yang pertama itu adanya faktor internal. Faktor ini mencakup aspek-aspek seperti nilai-nilai keyakinan, motivasi, emosi, serta kepribadian individu. Faktor internal ini mempengaruhi bagaimana seseorang merespon situasi dan membuat sebuah keputusan dalam berinteraksi maupun dalam berakhlak. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini mencakup lingkungan fisik, sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi individu. Juga faktor internal ini dapat berperan dalam membentuk perilaku dai maupun mad'u melalui pengaruh dan tekanan dari lingkungannya. Kedua faktor ini bekerja sama-sama untuk membentuk perilaku manusia dan seringkali saling